itu sebenarnya kalau di dalam logical fallacy kan false kategori ya, artinya kita kan tidak bisa menyimpulkan sesuatu disimpan dengan kategori yang berbeda gitu. Maksudnya gini, memahami makna dengan menghafal Quran kan dua hal yang berbeda. Jadi kan ada orang yang menghafal dan juga Itu memaknai. kenapa menghafalkan Quran itu tidak ada gunanya? Kamu sama aja kayak baca mantra yang tidak ada Enggak, bukan itu maksudku. Kan tadi mbaknya bilang katanya menghafal Quran itu tidak ada gunanya karena banyak orang yang menghafal Quran tapi tidak tahu maknanya kan gitu. Benar nggak pertanyaan? Betul. Nah, Eh, lagi zaman tulis. debat itu bahkan Quran itu belum dalam bentuk buku. Jadi Justru itu memang karena dibaca. justru Betul. karena para penghafal zaman Nabi itu nggak ada yang benar-benar hafal secara komplit karena saat itu belum dikompilasi dan Quran tuh kan turun di sana sini. Tidak semua orang ngikutin Nabi ke sana kemari gitu hingga hafal satu Quran. Yang hafal satu Quran itu adalah generasi sekarang karena semuanya sudah dikompilasi. Yang Muslim itu tidak bisa berpendapat bahwa menghafal Quran itu tidak penting. Iya, banyak aktivis-aktivis pendidikan, praktisi pendidikan yang mulai ngerasa pendidikan Indonesia ini mulai kayak melenceng salah arah. Mulai banyak generasi-generasi anak muda yang menghafal Quran tanpa tahu maknanya sama sekali. Buka HP dulu kan batal gitu. Ini kan penting atau tidak masalahnya di situ. Jadi kita akan balik lagi kepada subjektivitas masing-masing. Nah, terus kalau penjagaan wahyu itu kita serahin ke mesin misalnya kayak HP gitu, berarti kita tuh ngandelin sistem yang nggak punya kesadaran. Jadi dia tuh nggak ngerti wahyu, nggak bakal tahu kalau ada yang berubah. Mesin itu ya nggak bisa protes, nggak bisa ngebenerin. Terus gimana nih kita bisa percaya wahyu itu tetap asli kalau dijaga sama alat yang bahkan dia tuh nggak ngerti kalau dia tuh sedang menyimpan wahyu gitu. Kan kitab suci Quran itu kan dianggap suci karena memang manusianya menganggap itu suci karena dia punya kesadaran untuk menganggap itu suci kan. Bagaimana mungkin kita nyimpen kitab suci yang diyakini sebagai Aku boleh potong ini dulu nggak? Jadi premisnya adalah aku menganggap menghafal Quran itu tidak penting, bukan aku menganggap Quran itu tidak suci gitu. Jadi iya aku ngerti. Cuman tadi kan nggak apa-apa, itu masalah oke lah nggak apa-apa. Aku anggap berarti Mbak Kumaila masih tetap menganggap Quran itu suci dan kemudian menyimpan di HP itu. Nah, tapi tetap itu tidak menjawab kalau HP itu nggak punya kesadaran untuk menganggap itu sebagai kitab suci gitu. Artinya ketika kita mau menyimpan itu ke dalam HP yang dia itu menganggap hanya sekedar itu sebuah data, bagaimana mungkin kita bisa memberikan kepercayaan penuh terhadap hal tersebut gitu? Karena bisa aja gini, ketika misalkan kita mau menyimpan itu gini, di dalam dunia sekarang itu kenapa Bitcoin ini bisa kuat harganya karena dia tuh sifatnya desentralisasi. Artinya dia tuh dijaga oleh node-node yang banyak jutaan. Sedangkan aplikasi-aplikasi yang sekarang itu dijaga menggunakan server yang sentralisasi, terpusat. Kenapa kok bisa sentralisasi terpusat itu ditinggalkan? Karena dia itu datanya bisa dimanipulasi oleh orang lain. Dan ketika misalkan dimanipulasi oleh orang lain, kita tuh nggak bisa tahu kalau si data tersebut itu data Bitcoin dihafalkan oleh manusia sepanjang generasi. Oh bukan itu maksudnya. Ini kan kita lagi bahas desentralisasi dengan sentralisasinya dulu, bukan teknologinya. Kan itu sama dengan digitalisasi Quran itu kan maksudku gini. Desentralisasi itu justru menjaga Bitcoin itu agar dia itu tidak bisa dihack, makanya dia itu harganya naik gitu. Tapi bukan berarti hal tersebut itu digunakan untuk mungkin mikirnya kayak gini. Oh ya udah berarti kitab sucinya disimpan aja di decentralized atau di blockchain gitu. Kan sama aja. Enggak itu maksudnya. Maksudnya adalah sistem desentralisasi itu lebih kuat daripada sistem sentralisasi. Tapi maksudku digital itu tidak cukup untuk menyimpan hal tersebut. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan misalkan blackout kayak tiba-tiba di Eropa kemarin. Intinya kita tuh tidak bisa menyimpan memori si kitab suci tersebut itu kepada teknologi. Penyimpanan digital itu kan bukan satu-satunya. Tadi kan kalau kamu dengar aku bilang di seluruh penjuru dunia sudah ada miliaran cetak Al-Quran gitu. Kemudian juga imam sholat nggak bakal lagi sholat terus tiba-tiba blackout, dia ngecek HP. Ya umumnya imam sholat itu membacakan ayat-ayat yang dia hafal gitu. Dan kalau kamu mau menganalogikan dengan Bitcoin dan lain-lainnya,
yang mana data-datanya tidak dihafalkan secara verbatim seperti Al-Quran, ya itu berarti bukan analogi yang setara. Enggak, Gini loh, menghafalkan Al-Quran itu kan harus sesuai dengan sebagaimana tertulis. Nah, lagi zaman debat itu bahkan Quran itu belum dalam bentuk buku. Jadi justru itu memang karena dibaca. Justru karena para penghafal zaman Nabi itu nggak ada yang benar-benar hafal secara komplit karena saat itu belum dikompilasi, dan Quran itu kan turun di sana sini. Tidak semua orang ngikutin Nabi kesana kemari gitu hingga hafal satu Quran. Yang hafal satu Quran itu adalah generasi sekarang karena semuanya sudah dikompilasi. Klaimnya berat juga ya. Berat itu adalah Enggak, klaim Mbak Kumaila agak berat karena kita tahu kalau misalkan yang namanya qiraah sab'ah gitu ya, terkait para imam itu kan lagi awal-awal zaman qiraah sab'ah itu masih banyak varian. Teks Quran itu masih belum satu jenis seperti sekarang. Boleh aku lanjutin dulu nggak terkait argumen tadi? Enggak, soalnya dari tadi kamu kemana-mana. Ini nggak kemana-mana, aku lagi ngebangun argumen, belum selesai masalahnya. Dakwaan ke aku apa, tapi kamu bawa kemana-mana gitu. Enggak, bukan kemana-mana, aku tuh lagi bikin bangun argumennya dulu, baru nanti aku mau nyimpulin. Oke, bangun argumennya gimana kalau misalnya supaya satset gitu. Jadi pertama yang kamu pertanyakan, apakah stans aku muslim atau bukan? Ini aku jawab duluan aja ya. Stans aku muslim iya, dan apakah menghafal Quran itu penting? Buat aku iya, itu makanya aku menghafal. Kenapa? Karena aku adalah akademisi studi Islam. Tapi apakah Quran itu penting untuk dihafalkan semua umat Islam di dunia? Enggak. Dan apakah orang yang non muslim orang yang muslim itu tidak bisa berpendapat bahwa menghafal Quran itu tidak penting? Iya, banyak aktivis-aktivis pendidikan, praktisi pendidikan yang mulai ngerasa pendidikan Indonesia ini mulai kayak melenceng salah arah. Mulai banyak generasi-generasi anak muda yang menghafal Quran tanpa tahu maknanya sama sekali. Dan itu adalah arah pendidikan yang salah arah. Dan mereka-mereka ini muslim, tapi mereka punya concern ke pendidikan tahfidz. Oke, itu sebenarnya kalau di dalam logical fallacy kan false kategori ya. Artinya kita kan tidak bisa menyimpulkan sesuatu disimpan dengan kategori yang berbeda gitu. Maksudnya gini, memahami makna dengan menghafal Quran kan dua hal yang berbeda. Jadi kan ada orang yang menghafal dan juga memaknai. Itu kenapa menghafalkan Quran itu tidak ada gunanya? Kamu sama aja kayak baca mantra yang tidak ada. Enggak, bukan itu maksudku. Kan tadi mbaknya bilang katanya menghafal Quran itu tidak ada gunanya karena banyak orang yang menghafal Quran tapi tidak tahu maknanya, kan gitu. Benar nggak pertanyaan? Betul. Dan itu makanya menghafal Quran itu penting buatku karena aku butuh untuk penelitianku. Ya itu namanya false kategori maksudku. Jadi bukan berarti orang yang tidak hafal Quran itu tidak ngerti maknanya, atau orang yang ngerti maknanya belum tentu hafal Quran gitu. Itu dua hal yang beda maksudku. Menghafal Quran itu jadi sama sekali tidak ada gunanya kalau memang dia tidak mengerti itu sama sekali. Itu bukan false kategori. Ya itu konsekuen saja. Oke, sebenarnya gini sih, sebenarnya itu kan maksudnya gini ya. Ini sebenarnya ada pertanyaan yang berikutnya sih terkait makna itu. Cuman yang aku mau bahas adalah kan kita lagi ngebahas tentang menghafal Quran itu penting atau tidak. Nah, makanya aku bilang tadi ke Bang Yadi, kira-kira ini pentingnya subjektivitas sampai mana? Aku nggak punya standar untuk ke sana. Jadi kalau misalkan tadi bilang menghafal Quran itu tidak penting karena orang nggak tahu maknanya, kan itu aku bisa bilang bahwa ya bisa aja orang yang menghafal Quran tapi tahu maknanya, atau orang tahu maknanya tapi tidak hafal Quran. Nah kan ini kan ada pernyataan umum, ada pernyataan khusus ya. Secara umum menghafal Al-Quran itu nggak penting, tapi buat aku dan buat para orang yang meneliti Al-Quran, ya itu jadi penting, ya itu jadi krusial. Tapi apakah seluruh umat statistiknya mana maksudku gitu? Kalau mau bilang tadi secara umum atau apa gitu kan, itu premis umum. Namanya premis major itu kan harus dikuatkan gitu dengan evidence gitu. Nah, evidence itu apa di sini kan aku nggak tahu juga. Nah, tadi kan evidence-nya udah kasih, maknanya orang pada nggak tahu. Terus bertahun-tahun gitu. Kamu tahu nggak sih disiplinnya orang yang penghafal Quran? Aku beberapa kali tabarkan ke pondok tahfidz, dan itu tuh banyak anak-anak yang nggak sekolah. Mereka nggak sekolah, mereka ngafalin Quran doang.
Dan Kenapa jadi kasus yang based on case cuman sekitaran yang Mbak alami aja kan nggak ilmiah jadi jatuhnya kalau gitu. sayangku, aku menghafal Quran dari kecil, jadi lingkungan aku itu selalu di tempat menghafal Quran. Bukan cuma aku yang hafal Quran, Aku ibu ngerti, bapakku aku hafal ngerti, Quran, aku ngerti. Aku tidak abang-abangku hafal Quran. Jadi yang namanya dan kita menghafal di tempat-tempat yang berbeda ya. Kita tumbuh besar di lingkungan dan institusi yang berbeda. Tapi kulturnya ya relatif sama. Ya, aku tidak menafikan itu. Maksudnya kan ada jutaan orang Jadi yang gimana? Gini kan dakwaannya adalah aku menganggap menghafal Quran itu tidak penting, oke? Berarti menurut kamu penting dong? Penting karena good. Oke, penting karena Quran itu adalah kitab suci yang harus dijaga sampai hari kiamat. Kenapa? Oke, jadi kita nggak lagi ngobrolin apakah orang paham maknanya atau tidak, enggak. Gini loh, dalam ilmu aku potong dulu. Apakah dengan kita tidak menghafal itu kita tidak menjaga? Enggak, salinannya banyak, ada miliaran, dan file digitalnya juga ada banyak dari berbagai versi yang sangat mudah kita konfirmasi. Gini, aku tidak menganggap yang namanya menghafal kitab suci itu adalah fardu ain. Poinnya itu dulu. Jadi tidak semua umat Islam diwajibkan untuk menghafal itu. Poinnya itu dulu. Kalau misalnya kamu sudah pada poin di situ, berarti ya kamu nggak kontra sama aku. Loh enggak, maksudnya gini, ketika misalkan banyak bilang tadi Quran itu nggak penting karena ada media, itu aku nggak setuju di situ maksudnya. Ya, itu salah satu. Itu bukan alasan tunggal, itu salah satunya. Oke lah, bebas kalau itu ya. Berarti, oke, tadi kan apa namanya, kamu menganggap menghafal Quran itu penting karena Quran itu harus dijaga sampai hari kiamat. Udah gitu aku balas, apakah dengan tidak menghafal itu tidak terjaga sampai kiamat karena salinan fisik dan salinan digital itu sudah tersebar banyak? Terus sanggahan kamu apa? Ya tadi. Karena mereka tidak berkesadaran. Justru kan yang berkesadaran lebih rentan. Manusia bisa menua dan pikun meninggal. Itu kan sudah diuji selama ribuan tahun. Hafalan tersebut itu bersanad gitu Mbak. Jadi kita harus jangan langsung melihat itu sebagai hal yang variabelnya sedikit. Jadi kita harus melihat variabelnya harus kompleks. Justru sanad itu lemah. Kamu nggak bisa mengkonfirmasi lagi. Anggaplah aku mengambil bacaan Hafiz gitu. Begitu aku bagaimana mengkonfirmasi ke beliau? Ya ke para ulama yang ada di situ. Bisa. Ada. Kecuali kesalinan digital. Bisa. Nggak begitu caranya. Bisa itu. Ya gimana aku meninggal dulu gitu. Enggak, digital itu dari mana aku tanya? Ya karena ada di museum. Kok di museum? Ya awalnya kan di museum kan, di awal. Ya, aku tanya digital. Oke, Mbak tadi bilang gimana saya tahu bisa itu salah. Kemudian Mbak koreksi kalau itu bisa dicek di digital. Oke, digital dari mana? Ya digital dari fisik. Cuman fisik dari mana? Nggak apa-apa, aku kejar aja. Ya fisik dari hafalan. Kenapa? Oke, hafalan berarti balik lagi dong. Yang memvalidasi hafalan tersebut siapa? Karena budaya menghafal itu. Ya, aku nanya, yang memvalidasi hafalan tersebut siapa? Sebentar, karena budaya menghafal itu lebih dulu dari menulis. Oke. Ketika Nabi menyampaikan ayat-ayat Quran, kertas itu belum ada sayangku. Aku paham. Tulisan itu masih dikumpulkan di kulit-kulit hewan, di pelepah kurma, baru dibukukan, dijadikan kitab itu jauh setelah Nabi meninggal. Aku paham. Caranya menjadi kitab itu kan setelah mengkonfirmasi para penghafal Quran. Oke, mengonfirmasi para penghafal Quran gimana cara tahunya validasi tersebut penghafal Quran tadi itu benar? Ya nggak ada. Ya itu lebih parah. Tapi nggak ada yang tahu kalau kitab suci yang sekarang di digital itu benar dong? Ya, of course. Siapa yang bisa menjamin itu 100%? Berarti yang kita bahas apa dong? Bukan kitab suci Quran dong? Karena kita bahas Quran. Cuman kalau nih, ini yang kenapa kamu bawa melenceng dari premis? Ini kan premis. Melenceng, aku nanya. Menghafal Quran itu penting apa enggak? Tapi kamu bawa ke keaslian Quran. Itu adalah kasus yang beda lagi. Itu perdebatan yang beda lagi. Apakah ada kontroversi yang meragukan keaslian Quran? Ada. Tapi kalau misalnya mau dibahas lagi, ini akan keluar dari dakwaan. Itu tetap korelasi, Mbak. Itu tetap korelasi. Karena itu kalau dalam linear regression, itu bisa masuk ke variabel A atau B gitu. Untuk menguatkan kesimpulan, kita tuh harus memperbanyak variabel dulu yang relevan.
baru kita bisa. Menurut aku nggak relevan karena terlepas apakah Quran dianggap asli atau tidak, faktanya jutaan muslim menghafal Quran. Oke, jadi aku mau bertanya kepada Mbak tadi kan, kalau misalkan untuk ngecek hafalannya menggunakan media, pertanyaannya tadi itu belum kejawab tuh. Kira-kira kalau misalkan pertanyaannya pakai media tadi, misalkan pakai HP, itu untuk ngecek HP Quran yang ada di HP itu benar atau enggak dari mana? Ya, umat muslim sekarang sudah menyepakati bahwa itu benar. Umat muslim yang mana yang menyepakati itu? Umat muslim secara umum, umat muslim secara umum. Tapi apakah ada scholars yang meragukan keaslian Quran, keautentikan Quran? Ada. Tapi Enggak, itu kita nggak ngomongin itu, kita lagi ngomongin validitas ya Quran yang ada di media yang tadi Mbak cek itu. Kita nggak lagi ngobrolin hal yang lain, kita lagi ngobrolin itu aja. ya, Karena saya pengen mengejar argumentasi terkait itu nanti yang di HP atau di media tadi tersebut itu layak untuk dipercayai atau tidak. Oke. Kan gitu. anggaplah kita asumsikan Quran itu adalah asli. Bagaimana memastikan Quran digital itu asli? Tinggal dibandingkan dengan Quran digital lainnya atau Quran fisik lainnya, dan itu sangat mudah. Oke, Quran tersebut yang fisik atau digital media tadi itu bersumber dari mana? Untuk memvalidasi itu benar. Ya dari cetakan lainnya, dari penerbit lainnya, dari terbitan digital lainnya. What do you mean? Oke, enggak, aku udah cukup kayaknya Mbak ya, Mas ya. Oke, terima kasih. Nggak ada penghafal Quran yang mengkonfirmasi hafalannya secara tunggal ke penghafal lainnya, pasti ketek. Nggak bilang gitu sih, makanya aku tadi mau bahas argumentasinya dari desentralisasi dulu, karena Quran dari awal itu tidak menggunakan konsep sentralisasi, tapi menggunakan konsep desentralisasi. Cuman tadi karena Ya, exactly, dan itu sudah dilakukan. Dan Itu aku mau bilang. Nggak akan punah. Maksudnya aku tidak mendebat kamu di situ, karena faktanya ya bukan cuma para penghafal Quran ya, cuma studi-studi Quran kan di mana-mana menyebar, tidak terpusat dan tidak terkontrol. Maksudnya kamu mau membahas Quran dengan pendekatan bahasa, dengan pendekatan sejarah, dengan pendekatan apapun, ada institusinya, dan itu tidak ada yang mengontrol. Itu sudah desentralisasi. Desentralisasi Mbak. Tanpa menghafal secara verbatim, Quran akan terjaga. Oke, terima kasih banyak Mas Yadi. Oke, terima kasih. Atas jawabannya. Terima kasih atas keduanya, meskipun terlepas apakah menghafal Quran itu penting atau enggak, tapi debat berdua kalian itu sangat-sangat seru, sangat intelektual, sangat membuat channel aku bakalan ramai kayaknya, because you intellectuals berdebat. So, teman-teman yang lain ada Just Oga nih, yang dari tadi udah ngacungin tangan. Enggak, Bill, lu dakwaan untuk Kumaila apa? Pertanyaan atau silakan. Oke, halo malam Kumaila. Ini sebenarnya dari tadi seru sih, cuman awalnya cukup setuju sih sama Kumaila gitu. Maksudnya dalam mencoba untuk mengerti ini apa hikmahnya Kumaila. Cuman sekarang coba dipikir-pikir, ini bukan dari sisi religinya ya. Maksudnya kalau secara pragmatis dah. Kalau orang menghafal Quran, maksudnya dari dulu manusia itu selalu kental dengan namanya tradisi oral. Menghafal karena tingkat literasi yang begitu rendah, di bawah 10%. Dan lack of ini ya, alat-alat tulis kayak kertas, parchment yang mahal gitu tentunya. Nah, tapi sekarang kalau misalkan, meskipun udah ada digital dan lain-lain, bukankah kalau memang dalam konteks kali ini kan hafal Quran, berarti kalau hafal Quran itu kan setidaknya itu meningkatkan daya ingat dan daya menghafalnya kan, kemampuan daya hafal dan daya ingat, terlepas dari mereka mengerti maknanya atau tidak gitu. Terus kan selain dihafal, kalau yang saya tahu ya kan juga ada kayak mempelajari gramatikanya gitu, menganalisa teksnya juga gitu. Jadi kan nggak cuma hanya meningkatkan daya hafal, tapi juga ada meningkatkan analisa dan mungkin bisa dibilang mistiknya ya, kalau yang emang mungkin mempelajari lebih dalam gitu. Jadi kayak apakah penting atau tidak, maksudnya dalam pragmatis saja saya lihatnya penting gitu. Kayak masih ada kepentingannya untuk meningkatkan kalau mungkin pakai bahasa ini ya soft skill lah gitu. Kenapa secara pragmatis menurut kamu penting? Justru ketika kamu kerucutkan pendekatan menjadi pragmatisme, aku melihatnya jadi tidak penting sama sekali. Kenapa penting? Karena kayak kan, maksudnya dalam konteks ini kan agama kan banyak hal pragmatis ya. Kalau kita melihat agama dari sudut pandang pragmatisme, ya jadinya
kalau mau meningkatin nggak usah susah kayak mau meningkatkan hafal atau apa ya, kita kasih kitab suci aja, karena kan